puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir di sini untuk menyaksikan presentasi dari teman kita Nur Hayati SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 4 Banda Sakti. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Pada hari ini saya bertindak sebagai kepala sekolah sementara ya rekan-rekan, karena berhubung kepala sekolah kita lagi berada di Jakarta guna mengikuti BIMTEK sebagai kepala sekolah penggerak. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan presentasi dari teman kita Ibu Nur Hayati SPDI. Kepada Ibu kita silakan. Terima kasih kepada Ibu Fani saya ucapkan selaku ini ya, maksudnya pengganti sementara Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, tidak usah ini ya perkenalan lagi, sudah kenal semua. Jadi langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan serta nikmat sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan yang kita sayangi ini ya. Tak lupa pula salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dan membawa kita dari alam kemudahan sehingga ke alam berpendidikan seperti yang kita rasakan dan kita alami sekarang ini. Baiklah, terima kasih juga selain penghormatan saya kepada Ibu Fani, saya juga menghormatkan penghormatan saya kepada teman-teman semua, rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk berkumpul di sini dalam acara pemaparan saya mengenai diseminasi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif ya. Saya sendiri Nur Hayati SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 4 Banda Sakti Kota Sumawe. Baiklah. Nah, baiklah, di modul 1.4 ini mengenai budaya positif, kami selaku calon penggerak angkatan 9 sudah mempelajari di modul 1.4 tentang beberapa materi ya mengenai budaya positif. Yang pertama itu ada 8 materi di sini yang kita pelajari. Yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ke-8 ini nanti akan insya Allah akan saya jelaskan sedikit ya. Baik, di antara ke-8 tadi yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sebelum kita membuat proses pembelajaran sama anak, terlebih dahulu kita sudah mengetahui minat dan potensi peserta didik kita sebelumnya, agar kita bisa merancang modul pembelajaran kita sesuai dengan karakteristik sesuai dengan anak-anak kita sini dan sesuai dengan daerah kita juga. Dan kita juga harus menghubungkan modul pembelajaran ini juga untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila di sini ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif,
bernalar kritis, dan mandiri. Nah, untuk profil pelajar Pancasila sendiri, untuk lagunya sepertinya ibu-ibu sudah pada hafal ya. Mungkin setiap hari kita sudah mempraktekkan kepada anak-anak kita sendiri. Dan saya juga minta waktunya sedikit, tolong bangun sebentar. Boleh bangun sebentar? Kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Oke ya? Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Ibu semua, luar biasa. Silakan duduk kembali. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang poin kedua mengenai disiplin positif. Nah, di sini makna kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, saya rasa kalau disiplin ibu-ibu semua pada tahu ya. Disiplin itu lahir pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita memang tumbuh dengan tidak ada kedisiplinan ya mungkin nanti nilai-nilai yang diyakini juga tidak baik ya hasilnya. Nah, dan selanjutnya disiplin positif. Nah, tadi disiplin, dan sekarang kita hubungkan dengan, karena disiplin ini ada yang negatif dan juga mungkin ada yang positif. Sekarang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini seperti pengertiannya, tujuan disiplin positif ini adalah menumbuhkan kesadaran dari peserta didik. Ya, kesadarannya yang tumbuh dari dalam dirinya tanpa paksaan, ya, tanpa hukuman, tanpa penghargaan. Jadi jangan kita ingin membangunkan disiplin positif dalam diri anak, kita memberi hukuman atau memberi penghargaan. Penghargaan banyak ya, apakah jenis pujian atau kita jenis hadiah seperti itu, ya. Jadi kalau udah kita biasakan seperti itu, jadi disiplin positifnya itu tidak akan tumbuh, dia tidak akan lahir secara sendirinya. Dia akan terbentuk dengan sesuai kemauan kita, ya. Dengan kalau kita mengajari mereka dengan imbalan, penghargaan, ancaman atau reward. Maunya kita anak itu sadar dari diri dia sendiri. Disiplin untuk kepentingan diri dia sendiri. Disiplin untuk dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bukan untuk semata-mata untuk guru dan takut dimarahi guru atau mendapat imbalan dari guru atau hadiah semacam itu. Oke, lanjut. Nah, poin ketiga mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini saya mengutip seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Sudah pasti ya, perbuatan kita itu pasti ada tujuannya. Oke. Nah, sedangkan Diane Gossen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini ada dua pendapat mengenai nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya kedua-duanya benar, memiliki tujuan yang sama ya. Ini membangun nilai-nilai kebajikan dari dalam diri kita ya. Khususnya kalau kita mengajar di sekolah, berarti kita ingin membangun nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak. Lanjut, lanjut kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ya, bukan murid kita bilang dulu ya, untuk seluruh manusia.
ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, seperti di gambar, kalau mungkin ibu-ibu bisa melihat, mungkin di gambar itu apa, Bu? Pramuka ya? Pramuka ya, mungkin anak pramuka ya seperti itu. Ada api unggun, ada peta, ada ini ya, apa tuh namanya untuk ya, apa namanya tadi, Ibu? Bukan stopwatch, apa itu yang untuk arah ya, untuk kompas ya, kompas. Nah, seandainya kita tersesat di gunung gitu, atau kita tersesat tidak tahu jalan pulang, nah di situ kita harus apa? Harus ngapain? Di situ yang pertama kita kan harus bisa bertahan hidup. Bagaimana caranya bertahan hidup? Untuk kita bisa pulang ke rumah. Itu yang kita pikirkan. Yang kedua ya pasti kita mencari jalan. Nah, dalam kita mencari jalan agar bisa pulang, itu pasti kita harus memikirkan bagaimana kita agar nyampe ke rumah tadi, kita harus bertahan hidup. Nah, yang pertama untuk bertahan hidup kita perlu makan, perlu minum. Seandainya di sekitar kita sudah kehabisan bekal, tidak ada apa-apa lagi di jalan, udah stuck di situ, kita nggak tahu mau ngapain. Makanan sudah habis, minuman sudah, memikirkan bagaimana dia bertahan hidup supaya dia dapat mencapai tujuannya. Tujuannya kan tadi mau pulang ke rumah nih. Seandainya tiba-tiba dia waktu pergi pramuka tiba-tiba ditinggalkan sama kelompoknya, seperti itu yang harus dia pikirkan. Itu kebutuhan dasar manusia. Tidak usah juga tadi saya mungkin ilustrasinya di anak pramuka yang tersesat. Sekarang kita aja di rumah. Pasti ibu-ibu mikirlah kebutuhan dasarnya masing-masing di rumah. Nah, kita kalau memang kita uang belanja nih, khususnya ibu-ibu yang udah dikasih sama bapaknya mungkin sudah kehabisan, udah kosong, pasti mungkin mikir ini gimana untuk besok ya, apa yang mau kita masak ya. Pasti kan ada mikir untuk bertahan hidup ya, untuk mikir besoknya apa yang mau dimasak, dari mana uangnya, seperti itu mungkin ada. Oke, lanjut yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti menginginkan kasih sayang. Terus setiap orang juga pasti pengen dia itu diterima, baik di keluarga, di lingkungan masyarakatnya tinggal, ya. Itu juga dengan kasih sayang, dia pasti ingin disayang, seperti itu. Semua ya, kebutuhan kita dasar pasti itu. Yang ketiga kesenangan. Kesenangan tidak usah anak-anak, kita juga mau kesenangan. Sekarang kita nih khususnya guru, mau usah ini ya jauh-jauh. Kita sudah pernah kita mengajar anak-anak, kadang-kadang pulang sekolah seperti kemarin ya Ibu Dayang ya. Jadi kita pengen senang-senang karaoke ya sebentar Bu Dayang. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Sekali-sekali kita kepengen senang, kita pengen istilahnya menghilangkan capek kita yang sudah seharian bekerja. Jadi sekali-sekali bolehlah kita senang, bolehlah kita istilahnya rekreasi seperti itu ya. Kalau bahasa kerennya apa ya kalau tuh jalan-jalan? Healing. Pengen lah saya cerita healing ya. Nah, selanjutnya kebebasan, freedom. Nah, kebebasan sendiri kita juga pasti setiap manusia memiliki rasa ingin bebas sekali. Bebas dari aktivitas, mungkin hari libur itu hari kebebasan, mungkin ya. Tapi bagi ibu rumah tangga sepertinya tidak, bukan hari kebebasan, malah hari yang mungkin tugasnya lebih bertambah di situ, bukan kebebasan, kecuali hari libur sekolah kayak ibu ya. Hari libur sekolah tapi panjang, mungkin ada 1-2 hari yang bikin kita itu bebas dari kerjaan sekolah terutama ya. Oke, yang terakhir penguasaan. Nah, penguasaan ini mungkin tidak semua orang, tapi ada kebutuhan dasar kita, ada ingin menguasai apa. Kalau ibu-ibu mungkin ingin menguasai dapur supaya dapurnya tidak disentuh oleh bapaknya. Atau penguasaan kalau misalnya orang-orang yang sudah tinggi ya, pangkatnya sudah tinggi, punya penguasaan, ingin berkuasa ya. Seperti sekarang kan yang kita bilang masyarakat mungkin yang nenek jadi calon, mungkin ada rasa penguasaannya di situ juga ya. Baik, kita lanjut. Oke, lanjut poin selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi ini di sini ada 5.
penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan yang terakhir manajer. Nah, di sini coba lihat Bu tabelnya. Ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Nah, itu motivasi eksternalnya sendiri, ada dia yang ke identitas berhasil, ada dia mengarah ke identitas gagal. Di bawahnya juga ada 3 kolom: perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan yang terakhir kontrol diri. Nah, di sini kan ada 5 tadi posisi kontrolnya: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau sebagai penghukum, guru berbuat, ini contoh kasusnya, guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk si anak. Waktu kita marah sama si anak, kita tunjuk-tunjuk dia, kita marahi dengan bahasa kasar kita. Itu guru posisinya, dia memposisikan dirinya sebagai penghukum di sini. Nah, sedangkan untuk pembuat orang merasa bersalah, di sini guru berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Contohnya misalnya, tengok tuh, gara-gara kamu ibu sudah dimarahi sama kepala sekolah, jadi si anak jadi merasa gak enak, dia merasa bersalah. Nah, itu guru berbuat seperti itu. Jadi dia membuat si anak ini orang merasa bersalah. Dan posisi guru sebagai teman, dia butuh gurunya membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya di sini sebagai teman juga kita bisa memposisikan guru ini sebagai teman si anak. Mungkin sudah berlebihan dalam dirinya berteman sama si anak. Bahkan kadang-kadang kalau si anak tidak melakukan pekerjaannya, guru masih bisa memberi bantuan. Tidak apa-apa, nanti ibu konten, atau nanti ibu bantu sedikit, tugas kamu 2 biji lagi, nanti ibu yang kerjakan. Nah, jadi si anak di situ akan merasa kalau sekali-sekali ibunya tidak membantu, dia malah mungkin kecewa atau marah. Itu posisi si guru menjadi seorang teman bagi si anak. Nah, selanjutnya sebagai guru, sebagai pemantau. Apa itu sebagai pemantau? Menghitung dan mengukur. Itu istilahnya menghitung dan mengukur jasa, seperti itu. Ibu sudah berbuat banyak, ibu sudah capek-capek, tapi istilahnya kenapa kamu, ya seperti itu. Nah, terus yang terakhir, guru memposisikannya sebagai manajer. Nah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya misalnya gini pertanyaannya, semua orang pasti bisa berbuat salah. Saya tahu, ibu tahu kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Yang mengajukan pertanyaan yang menggiring si anak untuk dapat bertanggung jawab atas kesalahannya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya Bu. Tadi mungkin ini posisinya dan ini contohnya. Nah, kalau guru berkata, kalau dia sebagai penghukum, berarti dia berkata, kalau kamu tidak melaksanakan, saya akan apa? Saya akan memberikan hukuman kamu, membuat PR kamu 2 kali lipat. Atau kamu tulis, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi 100 halaman. Itu hukuman. Guru memposisikannya sebagai penghukum kepada si anak. Nah, kenapa dia masuk identitas gagal? Berhasil nggak cara seperti itu? Ibu yakin dengan melakukan hukuman seperti itu, anak tidak akan melakukannya lagi? Pasti akan melakukannya. Nah, dan ini juga guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini seperti contohnya, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu, jadi dia merasa bersalah tadi gara-gara perlakuan kita, guru kita sampai dimarahin kepala sekolah. Nah, dan posisi sebagai teman, lakukan untuk bapak atau ibu ya, ataupun ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan kerjaan kamu. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Nah, kalau posisi kita sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, itu kalau posisi kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi kita sebagai manajer. Itu kata-katanya, kalimatnya, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu pasti akan memperbaikinya. Nah, kalau kamu memperbaikinya, jadi istilahnya hal tersebut akan menggambarkan apa
tentang diri kamu. Jadi di sini kita mengarahkan si anak untuk dapat bertanggung jawab dengan pertanyaan yang memang tidak menyudutkan. Nah, hasilnya apa? Nah, kalau guru itu memposisikan dirinya sebagai penghukum, ya, itu hasilnya nanti si anak akan menjadi memberontak. Dia akan menjadi pendendam. Dia akan menyalahkan orang lain. Nah, dengan kita hukum si anak ini, kita nggak tahu si anak itu di dalam dirinya apa. Pasti dia marah sama kita, dia dendam, ataupun di belakang dia kata-katain buat kita. Seperti itu, ya. Nah, ini yang hasil dari si guru memposisikan dia sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini hasilnya, si anak jadi menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Itu hasil dari tindakan guru memposisikan dia sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dan nah, ini kedua ini, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini itu jatuhnya ke identitas gagal. Jadi ini tidak membangun jiwa bertanggung jawabnya anak, tidak membangun, tidak mendidik lah ya kita bilang. Nah, ini ada 3 lagi ini posisi kontrol yang harus dikuasai guru, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sebenarnya ketiga ini bisa sih digolongkan dengan identitas berhasil atau sukses. Tapi yang keduanya ini, teman dan pemantau, nah yang ini mungkin lebih mengarah ke perilaku kontrol positif. Ini positif dua-dua, cuma tidak mengarah ke kontrol diri dari si anak, ya. Coba lihat di sini kita hasilnya. Nah, kalau guru memposisikannya sebagai teman, berarti hasilnya nanti si anak jadi ketergantungan. Nah, seperti saya bilang tadi, karena kita tadi si gurunya sudah membantu anak mengerjakan PR dua lagi yang tertinggal. Gak apa-apa, nasi cepat-cepat 2 lagi. Ini saya belum siap, apa harus bantu buat soalnya 2 lagi. Besok kita konten, kita nilai. Nah, besok-besok dia jadi ketergantungan. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya ketergantungan. Nah, kalau Nah ini kalau guru memposisikannya sebagai pemantau, berarti hasilnya ini menyesuaikan bila diawasi. Nah, berarti kalau dipantau gurunya dia buat, begitu gurunya nggak ada lagi dia ribut lagi. Kayak itulah di kelas anak-anak kita ya. Dan terakhir yang paling the best ya, yang paling the best itu identitasnya. Misalnya kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Dalam artian manajer sini bukan manajer di kantor gitu ya, manajer di sekolah kita, di kelas kita, itu kita sebagai manajer untuk anak-anak kita tuh bagaimana. Ini nanti hasilnya kita bisa menguatkan watak atau karakter anak. Nah, disinilah kita bisa menumbuhkan karakter si anak, menumbuhkan watak si anak dari apa? Dari dia mempertanggungjawabkan kesalahannya sendiri, atas kemauannya sendiri, atas memang dia kesadaran sendiri, bukan karena kita paksa dia untuk melakukan. Nanti di sini Bu ya, nanti kita akan jelaskan lebih dalam nanti di segitiga restitusi. Nah, di sini bagusnya kita milih kalau guru ya di sini. Kok saya pribadi di sini Bu. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah dengan restitusi. Oke, lanjut. Oke, poin selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan, setelah itu restitusi. Jadi ada hukuman dan penghargaan dan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau lagi ya kasusnya salah kita lagi. Nah, baik. Nah ini Bu, tadi kita udah bahas untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tadi kita bahas masih ini ya, berkaitan dengan yang tadi teman, pemantau. Nah, kalau misalnya kita memposisikan kita sebagai teman, berarti ini yang tujuan mereka, tujuan anak-anak tadi ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti itu. Nah, kalau ini berarti
untuk misalnya kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Dan kalau ini berarti hasil dari kita memposisikan diri kita sebagai pengajar. Jadi kita tujuannya kita ingin mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Nah, baik Bu, kita lihat ilustrasi ya, ilustrasi cerita berikut pertanyaan praktik ya, ilustrasinya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira ibu-ibu setuju nggak? Tidak. Mengapa? Boleh nggak dijelaskan? Boleh Ibu Isma? Bisa tidak menghargai teman yang lainnya. Ya baik, itu salah satunya tidak menghargai teman. Ada lagi yang mau ditambahin? Membunuh karakter anak. Baik, membunuh karakter anak. Ada lagi? Iya, buat anak menjadi malu, menjadi minder ya. Tidak ada. Ada motivasi dalam belajarnya. Baik, berarti kalau kita bicarakan anak A5 tadi posisi kontrol, pertanyaan nomor 1 dia, si guru ini memposisikan dia sebagai penghukum. Tepat sekali Bu Fari. Iya, dia memposisikan sebagai penghukum. Kenapa? Di sini begitu si Iva tidak istilahnya menjawab pertanyaan yang diajukan, malah istilahnya terus teman-temannya menertawakan, malah Pak Seno di sini tidak berbuat apa-apa, tidak berusaha untuk menjelaskan kepada teman yang lain. Malah Pak Seno langsung menunjuk hidungnya, malah memberi hukuman dengan memegang harus maju ke depan kelas sambil memegang hidung. Mungkin itu hukuman yang diberi Pak Seno. Nah, nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Karena atas tindakan dia disuruh maju ke depan megang hidung. Ya, itu hukuman. Ya, ada lagi? Sudah memberi hukuman ya. Berarti menurut Ibu ini sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Bukan konsekuensi. Bukan, karena sudah. Oke, lanjut. Konsekuensi itu kan didasari oleh kesepakatan tertentu. Iya, benar sekali. Tanyakan dulu apa alasannya. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke poin berikutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini tadi berhubungan dengan ilustrasi tadi. Apa itu hukuman? Apa bedanya konsekuensi dan restitusi? Nah, kalau hukuman sendiri bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan seperti Bu Fani bilang tadi, atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, di kasus Iva tadi itu hukumannya bersifat fisik atau psikis? Psikis. Itu akan dibawa sampai dia besar, bisa jadi tidak akan dilupakan karena itu malu yang dia rasakan di sini. Memang tidak berbekas. Di sini psikis dia. Berbekas di hati. Berbekas di hati itu lebih sulit disembuhkan daripada luka fisik. Itu pengertian dari hukuman. Kita lihat konsekuensi. Fisik meninggalkan parut juga. Lama ya budaya gitu. Sekarang kan canggih operasi plastik. Iya. Oke, lanjut. Apa itu konsekuensi? Nah,
Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi tidak sebelah pihak, dua belah pihak. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila mereka melanggar. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya tentu aja ya. Tapi itu memang tidak nyaman bagi si anak. Tapi itu sudah dikomunikasikan sebelum mempunyai dua-dua, sepakat berdua ya. Nah, di sini konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Nah, atau misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, jadi di sini sudah apa kesepakatan itu antara dua belah pihak, meskipun kadang-kadang si anak tadi lama-lama merasa juga ya merasa tidak nyaman akhirnya, tapi mungkin kesepakatan ini boleh ditukar, tidak harus menonton, kita boleh tukar, mungkin ada kurun waktu, oh kita nak berapa bulan sekali nanti kita ganti kesepakatan kelas kita, jadi nggak itu saja. Oke, baik, kita lanjut ke restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut pendapat dosen 2004. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Chelsom dosen 1996. Nah, di sini restitusi ini adalah dialog kita terhadap murid yang mungkin berbuat kesalahan. Nah, jadi di sini proses restitusi itu adalah proses dialog yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka waktu balik nanti ke kelas, waktu balik ke kelompoknya, mereka itu diterima sama teman-teman yang lain. Dan kita di sini juga proses untuk mengajarkan si anak mencari solusi dari masalah mereka, membantu mereka berpikir bagaimana mereka dapat bertanggung jawab dan membantu mereka berpikir mau jadi apa ke depannya nanti mereka, seperti itu ya. Baik, lanjut. Nah, poin berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadilah masuk dengan seperti kesepakatan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sebelum saya lanjut, keyakinan kelas dan peraturan kelas sama nggak ibu-ibu? Sama nggak pengertian keyakinan kelas dan peraturan? Peraturan lebih satu arah ya. Lebih satu arah, baik Bu Farni. Ya, terus istilahnya konsekuensinya bagaimana? Peraturan kalau dilanggar dapat hukuman. Dapat hukuman, ya baik. Ya, kita lihat. Oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan kuliahnya. Nah, coba lihat ya, di sini ada contoh keyakinan kelas ya. Kelas 1, kelas 7 dan kelas 5. Nah, kelas 7 ini mungkin mengarah ke SMP ya, kelas 1 dan kelas 5 di mengarah ke SMP. Nah, kalau contoh dari keyakinan kelas
ini pasti kita bangun keyakinan kelas ini dari dua arah, antara si murid dan gurunya. Ya, jadi guru dan si murid itu sama-sama sepakat kira-kira kalau anaknya kalian berbuat seperti ini apa konsekuensinya, seperti itu ya. Dan bahasa dari kesepakatan kelas itu tidak boleh mengarah ke gimana ya, yang ujungnya negatif ya Bu. Jadi kita di sini misal contohnya ada kesepakatan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, kebalikan dari ini apa? Tidak boleh, misalnya ini aja kita ambil dari apa ya? Misalnya tidak boleh mengganggu kawan, tidak boleh mengejek kawan, tidak boleh mencontek kerjaan kawan. Nah, itu sepertinya lebih ke pengaturan. Nah, kalau misalnya kita mau buat keyakinan dari itu, berarti kita bisa mengubah kata-katanya, menghargai teman. Itu berarti kan kalau si anak harus di situ keyakinannya mereka harus menghargai teman, dalam tanda kutip mereka tidak boleh mengejek kan? Nah, di balik itu kan berarti tidak boleh mengejek. Tapi kita tidak buat di sini tidak mengejek teman. Kita buat saling menghargai atau mendengarkan guru ketika guru menjelaskan. Jadi kita tidak buat, tidak boleh ribut, tidak boleh ada yang ngomong. Iya, tapi kok kita bilang menghargai guru ketika sedang menjelaskan, berarti si anak dalam arti tanda kutip kan dia tidak boleh ribut. Nah, mereka sudah paham, tapi dengan bahasa yang halus, sebenarnya intinya itu sama, bahasanya positif. Jadi tidak bahasa yang negatif. Nah, ini ada juga selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, di sini aja kita lihat kalau kita buat sisi negatifnya pasti tidak boleh pinjam barang kawan atau tidak boleh mengambil barang kawan tanpa izin. Kan ada kata-kata tidak boleh. Jadi bisa kita buat bahasa seperti ini, ya. Kita buat percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berarti dia tidak dalam intinya itu dalam tanda kutip berarti kan dia tidak boleh sering mengganggu barang milik kawannya. Oke, kita lanjut. Saya rasa ini sudah paham. Nah, ini poin terakhir ya, segitiga restitusi. Nah, ini ada hubungannya dengan motivasi perilaku tadi ya. Ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini kita lebih memperdalami apa itu restitusi. Nah, dengan segitiga kenapa dibilang segitiga? Karena sini ada 3 tahapan. 3 tahapan yang akan kita lakukan untuk merestitusi si anak. Kita lihat dulu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, restitusi ini tidak hanya dilakukan oleh guru di sekolah ataupun di kelas. Orang tua juga bisa memakai segitiga restitusi ini di rumah. Bisa menerapkannya di rumah juga. Ya. Jadi di sini proses dialog yang kita lakukan, guru atau orang tua lakukan agar bisa menghasilkan murid atau anak ya. Kalau di rumah kita sebagai posisinya kita mengharapkan si anak ini mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini segitiga. Nah, saya bilang tadi segitiga kan ada 3 restitusi, ya. Ada 3 langkahnya. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Lihat di sini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, teori kontrolnya apa? Dari langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dari tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Pasti semua perilaku si anak atau si pembuat masalah tadi pasti mempunyai alasan. Yang ketiga, tahap ketiga yang kita lakukan, menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol di sini kita semua memiliki motivasi internal, motivasi yang tumbuh dari dalam. Lanjut. Nah, coba perhatikan di sini ada segitiga. Nah,
segitiga restitusi. Nah, yang paling bawah yang mendatar ini itu tahap menstabilkan identitas. Nah, di sini kita menstabilkan, misal kita nih ya, contohnya Bu, kita manggil ini di kelas ada anak buat masalah nih. Misalnya ada yang mengejek ulangan kawannya itu lebih jelek daripada ulangannya, ulangan dia lebih bagus. Si kawannya dapat 60, dia dapat 100. Jadi ibu tanpa sengaja melihat nih si anak yang dapat 60 tadi tiba-tiba nangis dan nanya, kenapa anak nangis? Kenapa misalnya? Kenapa kakak menangis? Misal kita ibaratnya gitulah, kita tanya mana? Oh saya Bu tadi diejek, bila saya sedikit diejek sama si Diva misalnya seperti itu. Nah si ibu nggak langsung datang ke kelas, mana Diva? Kenapa kamu ngejek? Nah nggak seperti itu, kita melakukan restitusi. Nah pada saat jam istirahat ataupun pulang sekolah kita boleh manggil si anak, si Diva tadi ya kita ibaratkan. Kita panggil dia ke kelas atau kita bukan ke kelas, kita panggil ke kantor, dimanapun lah tempat yang nyaman ya, kita panggil berdua gitu. Nah apa yang kita lakukan pertama Ibu? Menstabilkan identitas. Apa itu maksudnya menstabilkan identitas? Kita kan sudah tahu ini masalahnya, kita tanyakan dulu sama si anak, apakah Diva tahu kenapa ibu panggil Diva kemari? Itu pertanyaan yang kita tanyakan di menstabilkan identitas. Pasti dia sudah tahu. Kalau dia dipanggil pasti dia sudah tahu karena dia membuat kesalahan tadi. Sudah Bu, saya mengejek si siapa gitu kan? Siapa ya kita ibaratkan tadi si anak. Saya mengejek si anak Bu karena nilai dia lebih rendah dari kita. Nah kita jangan langsung menyalahkan. Kenapa kamu ejek-ejek dia? Tidak boleh kita langsung menyalahkan. Kita bisa bilang semua orang pasti bisa berbuat salah. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Jadi kita tidak langsung menyalahkan si anak. Ya, jadi kita memposisikan semua orang itu bisa berbuat salah, termasuk dia. Nah, tahap selanjutnya kita bangun, yang tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini baru kita masuk kepada kesalahan dia dengan cara bagaimana? Nah, kita bilang, tentu kamu pasti punya alasan kenapa kamu mengejek tadi kawan kamu. Nah, nanti si anak menceritakan alasannya. Iya Bu, karena nilai saya lebih bagus. Saya bangga lah Bu, nilai saya lebih bagus. Nah, kita jawab apa sebagai guru? Kita jawabnya, wajar kita bangga. Wajar kamu bangga mendapat nilai 100. Tapi dari situ kamu juga bisa merugikan orang lain dengan ejekan kamu tadi. Nah, misalnya seperti itu. Terus kita lanjut masuk ke menanyakan keyakinan kelas. Terus kita tanya ini. Kita tanya, kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Terus dia pasti nanya, pasti tahu. Ingat Bu, kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas sama si anak, pasti dia masih ingat keyakinan kelas dia itu apa. Terus kita tanya, kira-kira keyakinan kelas mana yang dilanggar ini? Nah, berarti dia karena sudah tadi mengejek kawannya, berarti itu masuk ke menghargai orang lain. Berarti di situ keyakinan kelas yang dia langgar adalah menghargai orang lain di situ. Nah, nanti kita tanya, kira-kira nih tindakan apa yang kamu lakukan agar kamu dapat menyelesaikan masalah ini. Nah, nanti baru dia mempertanggungjawabkannya. Dia bertanggung jawab atas diri dia sendiri. Kita minta solusi dari dia sendiri. Kira-kira tindakan apa yang dia lakukan untuk menyelesaikan masalah dia sama si anak tadi. Nah, bisa jadi si anak menjawab, saya akan membantunya belajar supaya nilai dia bisa seperti saya. Bisa ya Bu seperti itu. Atau mungkin si anak bisa menjawab, saya tidak akan mengejeknya lagi. Saya akan lebih menghormati kawan yang nilainya lebih sedikit dari saya. Kalau perlu saya mengajarinya. Boleh. Kita tidak tahu apa jawaban si anak tadi ya. Pokoknya kita sudah melakukan 3 tahapan ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, itu tadi paparan saya. Ada 8 poin yang kami pelajari di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Dan saya berharap
bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan semoga dengan adanya tadi penjelasan dan pemaparan kita sudah lebih mengetahui bagaimana posisi kita sebagai guru, apa yang harus kita ambil dan bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan si anak. Baiklah, terima kasih atas waktunya ibu-ibu semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Apa kabar, Cut? Baik, Miss. Icut tahu kenapa Miss Nur panggil ke sini? Tahu, Miss, karena itu telah marah-marah kepada Gaby. Karena Gaby telah mencontek jawaban itu dan itu merasa bersalah. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan dan itu merasa hal yang wajar menurut Miss. Miss sendiri pernah berbuat kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, pasti pernah berbuat salah juga. Dan Miss yakin nih, Icut pasti punya alasan kenapa Icut melakukan hal tersebut, ya kan? Coba ceritakan kepada Miss, apa alasan Icut melakukan hal tersebut? Itu telah bersusah payah, Miss, mencari jawaban buat tugas itu. Tapi dengan seenaknya Gaby malah mencontek jawaban itu dan itu marah-marah kepada Gaby. Oh begitu. Mungkin kalau Miss dari posisi Icut juga mungkin Miss merasa marah juga ya, kalau kerjaan kita udah capek kita cari jawaban, datang kawan tinggal mencontek. Tapi selain itu kita harus mengingat ada hal yang kita misalnya ada hal yang dirugikan. Ya seperti kawan tadi ada hal yang dirugikan selain itu. Nah, sekarang Miss mau tanya, ya, Icut masih ingat gak kira-kira keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih, Miss. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang mana nih yang Icut langgar? Bersikap sopan santun. Nah, kira-kira tindakan Icut tadi sudah mencerminkan keyakinan kelas kita belum? Belum, Miss. Kira-kira tindakan apa nih yang mau Icut lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Icet harus bersikap lebih sabar dan jika ada teman Icet yang mencontek, Icet akan langsung bilang kepada guru. Bagus sekali. Kira-kira kapan mau Icut lakukan? Sejak sekarang, Miss. Bagus sekali. Alhamdulillah ya. Berarti Icut sudah paham dengan kesalahan Icut dan keyakinan kelas yang Icut langgar, dan Miss Nur senang karena di sini Icut berusaha untuk memperbaiki kesalahan Icut. Baiklah, terima kasih dan mudah-mudahan lain kali Icut tidak mengulainya lagi. Dan sekarang Icut boleh kembali ke sekolah, ke kelasnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tunazila dari kelas 5A, SD Negeri 4 Banda Sakti. Saya merasa senang dan lega karena ibu guru tidak menyalahkan dan menghukum saya karena saya telah melanggar keyakinan kelas. Tetapi bu guru malah mengajari saya bagaimana caranya bertanggung jawab dan cara menyelesaikan masalah. Nilai aku 60. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ica? Baik, Miss. Alhamdulillah. Ica tahu kenapa Miss Nur panggil ke sini? Tahu, Miss, karena itu telah mengejek Iza dan Ica merasa bersalah. Berbuat salah hal yang wajar menurut Miss ya. Semua orang pasti bisa berbuat salah, pernah melakukan kesalahan, dan tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Ya, Miss. Nah, dan Miss yakin Ica melakukan itu pasti ada alasannya. Coba ceritakan sama Miss, apa alasan Ica melakukan hal tersebut? Karena Ica merasa lebih hebat, Miss. Dan nilai Ica lebih bagus daripada Iza, Miss. Oh begitu, wajar Ica merasa bangga. Siapa yang tidak bangga punya nilai yang bagus? Itu juga bangga. Tapi pasti kan ada hal yang dirugikan ya dari perlakuan Ica tersebut. Sekarang Miss Nur mau nanya nih, Ica masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama? Masih, Miss. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu merasa senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling merasa aman. Baik, jadi dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, keyakinan mana ini yang kira-kira dilanggar sama Ica nih? Setiap anggota kelas harus saling menghargai, Miss. Bagus sekali. Nah, kira-kira tindakan Ica tadi
sekali, keputusan yang sangat bagus. Nah, kalau begitu Miss Nur juga sudah yakin Ica itu sudah tahu kesalahan Ica apa dan keyakinan kelas apa yang dilanggar, dan Ica juga sudah berusaha untuk memperbaikinya. Nah, kira-kira kapan ini Ica akan melakukannya? Besok, Miss. Alhamdulillah. Nah, harap lain kali Ica tidak mengulanginya lagi, dan sekarang Ica boleh kembali ke kelas. Terima kasih Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisha Izzatunisa, kelas 5A